diskriminasi yang ditemukan di sekolah itu. Oke, selamat pagi. Untuk wawancara yang pertama, menurut Bapak, Ya, dalam proses pembelajaran peserta didik, apa penyebab menurunnya aktivitas dalam pembelajaran di kelas maupun di luar? Silakan. nah, saya juga sebagai guru, sebagai pengalaman di kelas ya. Jadi banyak siswa itu baru masuk dari segi fisik, dari segi kesiapan menerima pelajaran memang kurang ya, dan cenderung menurun. Itu kira-kira penyebabnya. Saya amati dalam keseharian tuh siswanya terlalu asik dengan diri mereka ya, khususnya berkaitan dengan gadget saat ini ya. Terlalu asik dan bisa begadang. Jadi saya punya bukti khusus ya, karena saya juga punya anak yang kira-kira yang anak yang lain juga mirip-mirip seperti itu ya. Mereka biasanya menemukan sesuatu di gadgetnya itu, dan begitu asik susah menghentikan, dan mereka kepingin saja, sehingga waktunya setelah mereka mencapai dia asik di situ, dan kadang-kadang yang lewat tengah malam masih begadang. Nah, itu juga menyebabkan fisik mereka menurun. Akhirnya pagi-pagi akan kelihatan sekali wajah mereka kurang bersemangat. Itu yang pertama. Kemudian strategi dari gurunya, metode dan strategi pembelajaran kelas sangat penting untuk membangkitkan gairah mereka belajar. Misalnya apa? Kalau melihat mereka kurang serta mungkin dengan bermain dan sebagainya ya, sehingga mereka itu bisa ada gairah, walaupun mereka dari segi semangat karena memang udah lelah, itu adalah begadang ya, tetap aja nampak mereka kurang. Mungkin guru-guru perlu menekankan sekali bagaimana mengatur waktu mereka agar jangan sampai lupa dengan diri mereka, dan kalau susah diatasi harus kerjasama dengan orang tua siswa, sehingga pengawasan di rumah pun tetap bisa berjalan. Dan guru harus tetap mengingatkan mereka di kelas. Kadang-kadang ada siswa yang main, gurunya asik ngajar, mereka asik main gitu ya, itu harus tegas guru. Demikian kira-kira. Terima kasih. Banyak yang pertama. Mungkin Ya, nanti bisa kurang jauh dari jawaban saya. semoga ini ada manfaatnya kita untuk sebagai bahan agar lebih bagus Ya, masalah yang muncul. Ya, apalagi dengan kurikulum mereka ini yang kita sangat ditekankan untuk berliterasi, dan siswa juga bisa ya. Ini terima kasih Pak Darmo atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semangat Pak Budi ya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ari, di mana hari ini dia akan mewawancara tentang identifikasi masalah yang ditemukan di sekolah. Yang pertama, menurut Bapak dalam proses pembelajaran, apa penyebab menurunnya aktivitas fisik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar? Kalau menurut saya, aktivitas fisik anak itu biasanya menurun karena faktor waktu, kurang misalnya menggunakan waktu di rumah ya. Kadang mereka di sekolah itu tidak sarapan dulu. Nah, itu yang menurut saya sangat mempengaruhi aktivitas fisik anak baik di kelas maupun di lapangan. Terima kasih. Dan yang kedua, dari menurut Bapak dalam proses pembelajaran, apa penyebab kesulitan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran di lapangan maupun di luar kelas? Kalau menurut saya penyebab kesulitan yang utama di kelas saya ini karena yang utama adalah pemahaman awal. Jadi terkait dengan materi yang masih ada yang belum mampu, yang belum di awal yang mumpuni lah, itu menjadi hambatan, sehingga mau tidak mau kembali lagi menjelaskan ke materi yang dahulu. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana, itu kadang menjadi kendala juga. Ada kelas yang memang sudah ada proyektor, ada kelas yang tidak ada proyektor. Nah, kalau misalnya kelas yang ada proyektor, oke lah. Kalau yang tidak itu harus menyiapkan kembali semua, membutuhkan waktu yang banyak. Sarana yang terima kasih Pak Ari.
kasih kepada Ibu Bella atas waktunya. Hari ini dia akan mewawancarai Ibu Bella masalah proses identifikasi masalah yang saya temukan di sekolah ini. Kejenuhan saat mengikuti pelajaran proses di kelas maupun di lapangan. Menurut Kejenuhannya bagaimana? Menurut saya kejenuhan itu disebabkan karena Kebosanan, ya. yang pertama itu bosan dalam mengikuti pelajaran yang disebabkan oleh kurang menariknya guru dalam memberikan materi. Biasanya guru monoton menjelaskan. Jadi di sanalah kita sebagai guru menyelipkan kegiatan seperti games yang bisa menarik perhatian mereka yang nantinya mereka akan semangat kembali dalam belajar. Ya, itu dengan metode pelajaran yang lebih variasi. Ya, betul. Karena seperti kita ketahui pembelajaran di era sekarang itu sudah berubah menjadi student center, di mana student center itu merupakan siswa yang lebih aktif dibandingkan guru yang aktif memberikan materi, sehingga di sana kita bisa mengganti pola pengajaran kita sehingga menyebabkan siswa lebih aktif dan tidak fokus hanya diam saja. Ya, tidak kayak dulu yang monoton itu. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurut Ibu dalam proses pelajaran apa penyebab peserta didik kesulitan menjawab soal-soal HOTS dan strategi apa yang harus digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan menjawab soal HOTS tersebut? Oke. Kita ketahui HOTS itu kan high order thinking skill. Kepanjangan dari HOTS. Jadi di sini kita harus membuat mereka itu menjadi terchallenge untuk berpikir kreatif. Di mana mereka biasanya mengapa mereka tidak bisa menjawab itu karena mereka satu tidak paham materi, belum paham dengan materi dan masih kurang dalam merangkai atau menjawab soal-soal yang diberikan. Kemudian strategi yang saya harapkan di sini yaitu kembali lagi ke strategi guru dalam mengajar. Di sini kita bisa menerapkan pembelajaran bentuknya berkelompok seperti collaboration dalam strategi itu sehingga mereka memecahkan masalah bersama. Jadi bagaimana mereka mengembangkan pengetahuan mereka yang diberikan masalah kepada gurunya. Terima kasih, Bu Bella. Pertanyaan yang kelima, menurut Ibu dalam proses pembelajaran apa penyebab guru belum memanfaatkan media seperti komputer, LCD dan lain-lain? Intinya guru belum memanfaatkan media, apa penyebab? Yang pertama itu melihat dari kondisi kelas dan jumlah siswa yang banyak, sehingga fasilitas di sekolah masih ada yang belum bisa terpenuhi. Misalkan seperti LCD kan ada beberapa kelas yang isi, ada beberapa yang tidak. Jadi yang kelas yang tidak berisi LCD contohnya mereka harus meminjam ke tata usaha. Sedangkan di tata usaha hanya tersedia beberapa LCD dan jumlahnya tidak banyak. Kalau nggak salah itu jumlahnya cuma 5 atau pokoknya tidak lebih dari 10. Sehingga itulah yang menyebabkan pembelajaran tidak sepenuhnya bisa memakai media yang ada. Kemudian untuk komputer atau laptop di sini masih kekurangannya stop kontak. Jadi kita harus membawa colokan yang ekstra. Mengingat di kelas hanya stop kontak berjumlah 2. Jadi itu juga menghambat dalam proses pembelajaran sehingga guru hanya memanfaatkan fasilitas yang ada. Mungkin guru hanya memakai media atau laptopnya dia sendiri sehingga nanti bisa di-sharing ke para siswa, atau guru bisa juga membuatkan beberapa kelompok sehingga di setiap kelompok itu hanya satu aja ada media yang bisa dimanfaatkan. Intinya sarana itu harus lengkap, Bu, lengkap dan bagus. Kalau nggak rusak kan mengulur waktu jadi. Iya betul, menghambat dalam proses pembelajaran.
Ya baik, terima kasih atas Ya, waktunya Ibu sama-sama. Bella, atas wawancaranya. Semoga ini ada manfaatnya dalam identifikasi masalah. Baik. Terima kasih Bella. Sama-sama.